tapi menghadapi bulian, menghadapi keras kepala sebagian audiens, sebagian orang langsung baper mutung, maka perlu kekuatan batiniah, kekuatan spiritual. Maka dibekali dengan qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu aw qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dibekal secara ruhiyahnya, Nah, kalau Al-Mudaththir ini bekal secara konten dakwahnya. Nah, ada 5 kontennya. Pertama, Rabbaka fakabbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Thiyabaka fatahhir, membersihkan fisik dan hati. Ya, jasmani dan rohani harus bersih. Di mana waktu itu orang-orang kan kotor banget secara kebiasaan fisik mereka. Mekah itu kota yang sangat terkontaminasi dengan kotoran. Apalagi ritual-ritual haji jahiliyah. Dulu kan haji itu ada haji ya. Tawaf ada tawaf, tapi jahiliyah gitu ya. Kotor Mekah, dilumuri dengan darah dan lain-lain sebagainya. Itu mereka tuh darah dianggapnya suci gitu ya. Sama wasiyah baka fatahhir maksudnya adalah membersihkan rohaninya, jasmani dan rohani harus bersih. Yang ketiga, rujza fahjur, meninggalkan dosa-dosa dan kesyirikan. Yang keempat, wala tamnun tastaksir, jangan pamrih. Kalau ngasih sesuatu kepada seorang, memberikan kebaikan kepada seorang, jangan minta timbal balik. Dan yang kelima, konten dakwah Nabi adalah wali rabbika fasbir, sabar. Pasti menghadapi kaum yang keras kepala, yang banyak karakter yang macam-macam, harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ibu-ibu, para sahabat-sahabat Al-Qur'an, para pecinta Al-Qur'an yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di detik-detik terakhir bulan Syawal, masih Syawal ya, tinggal beberapa hari lagi, kita mudah-mudahan mengalami peningkatan setelah kita dilatih di training selama sebulan di bulan Ramadan. Dan ini pengajian perdana setelah libur Ramadan ya. Sangat tepat sekali apa yang kita lakukan. Jadi untuk memulai kebaikan jangan ditunda-tunda agar konsistensi amal kita tetap berlangsung. Kuncinya itu faiza faragta fansab. Kita udah pernah bahas di surat Al-Insyirah tentang bagaimana menjaga kontinuitas sebuah amal. Itu kuncinya faiza faragta. Ketika telah selesai satu urusan, fansab, segera lanjutin urusan yang lain. Ketika selesai satu amalan, segera lanjutin amalan yang lain. Ketika selesai satu kewajiban, fansab, lanjutin kewajiban yang lain. Jangan dikasih jeda. Maka hurufnya menggunakan kata-kata fa, bukan thumma. Kalau fa itu artinya sebuah kegiatan yang beriringan, ya. Jeda waktunya nggak lama-lama. Karena kalau kelamaan dikasih jeda, ya, untuk mulai lagi itu agak berat. Misalkan kita tilawah Quran, udah hatam, segera habis baca Quran selesai itu udah Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jangan dikasih jeda, entar-entar lagi aja. Untuk mulai membaca Qurannya entar-entar lagi. Kan udah hatam, nunggu nantilah di bulan Syawal lanjutin lagi. Nanti aja di bulan Dzulhijjah. Nanti. Akhirnya untuk mulai kebaikannya agak berat tuh kalau kita kasih jeda. Maka hal ini menjadi inspirasi bagi para motivator ketika memberikan sebuah resep kepada
para audiensnya bagaimana bisa menjaga sebuah konsistensi, sebuah kebaikan, sebuah habit, sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Mereka menggunakan bahasanya begini, bahasanya don't break the chain, jangan sampai putuskan rantai kita. Rantainya maksudnya apa? Kalau kita putuskan rantai kebaikan kita yang udah kita susun baik-baik, terus diputus, ya, itu sama aja menghancurkan semua yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Maka alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka faida farogta fansor, melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah ya sampai akhir hayat kita insyaallah. Allah marzuqnal istiqamah fi kulli a'malina. Semoga Allah karuniakan istiqamah di setiap amal-amal soleh kita. Kajian surat Al-Muddatsir ya, Al-Muddatsir di juz 29. Pembukaannya sama-sama dengan mirip-mirip dengan Al-Muzammil ya. Mirip-mirip dengan Al-Muzammil. Nanti kita akan bahas secara maknanya, tafsirnya, namun sebelumnya kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Misalkan waktunya nggak cukup, saya sesuaikan aja ya pembahasannya ya, karena cukup panjang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. 1 sampai 10 yang mau kita bahas. Surat yang menjadi bekal para dai. Surat yang menjadi kekuatan bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah menghadapi kaumnya yang keras kepala. Kalau di surat Al-Muzammil, kemarin kita udah bahas ya, Al-Muzammil udah tuntas. Al-Muzammil diberi julukan apa? Surat Zadud Da'iyah. Surat yang menjadi bekal para dai. Kenapa menjadi bekal para dai? Karena dai itu untuk menghadapi challenge, tantangan di dalam menghadapi kaum yang beraneka ragam karakter, beraneka ragam sifat-sifatnya, ya. Biar nggak menjadi dai yang baperan, yang sensi, baru sedikit menghadapi bulian, menghadapi keras kepala sebagian audiens, sebagian orang langsung baper, mutung. Maka perlu kekuatan batiniah, kekuatan spiritual. Maka dibekali dengan qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu aw qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dibekal secara ruhiyahnya, bekal secara ruhiyahnya. Nah, kalau Al-Muddatsir ini bekal secara ya konten dakwahnya. Ada yang menarik, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah, menulis tentang biografinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan bahwasanya surat Al-Muddatsir ini surat yang merangkum semua materi dakwahnya Nabi. Jadi setelah Nabi diperkuat spiritualnya, dipersiapkan batinnya, disiapkan mentalnya untuk menghadapi kaum yang keras kepala,
Kan kita tuh kalau pengen ngasih tahu, ngasih pembelajaran kepada orang, ngasih materi kepada orang harus punya bekal materinya dong, ada kurikulumnya kan. Mau ngajar apa coba? Mau ngasih materi apa kalau nggak punya kurikulumnya? Sama kan RQ, rumah Quran kita nih pasti ada kurikulum. Kalau nggak ada kurikulum bingung mau ngajarin apa. Nah di Al-Mudaththir ini ada kurikulumnya, kurikulum pengajaran Nabi kepada kaumnya, kepada umatnya. Apa-apa aja kontennya yang mau disampaikan setelah sudah disiapkan mentalnya, spiritualnya sudah oke, ya, udah dimantapkan zadud da'iyahnya, bekal da'inya secara spiritual. Nah, bekal berikutnya secara ya konten materi yang akan didakwahkan kepada kaumnya. Ada 5 kontennya. Pertama, Rabbaka fakabbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Thiyabaka fatahhir, membersihkan fisik dan hati. Ya jasmani dan rohani harus bersih. Di mana waktu itu orang-orang kan kotor banget secara kebiasaan fisik mereka. Mekah itu kota yang sangat terkontaminasi dengan kotoran. Apalagi ritual-ritual haji jahiliyah. Dulu kan haji itu ada haji ya. Tawaf ada tawaf, tapi jahiliyah gitu ya. Kotor Mekah. Dilumuri dengan darah dan lain-lain sebagainya. Itu mereka tuh darah dianggapnya suci gitu ya. Sama wasiyah baka fatohir maksudnya adalah membersihkan rohaninya, jasmani dan rohani harus bersih. Yang ketiga rujza fahjur, meninggalkan dosa-dosa dan kesyirikan. Yang keempat wala tamnun tastaksir, jangan pamrih. Kalau ngasih sesuatu kepada seorang, memberikan kebaikan kepada seorang, jangan minta timbal balik. Dan yang kelima, konten dakwah Nabi adalah wali rabbika fasbir, sabar. Pasti menghadapi kaum yang keras kepala, yang banyak karakter yang macam-macam, harus sabar. Ya, jangan seperti siapa? Seperti Nabi Yunus alaihi salam yang akhirnya ditegur oleh Allah gara-gara kurang sabar saat menghadapi umatnya yang keras kepala. Akhirnya beliau meninggalkan mereka. Kalau bahasa kitanya ya mutung, bahasa kita nih. Tapi kalau Nabi kita nggak pantas lah yang menyebutkan beliau seperti itu. Karena ada orang yang suka mutungan ya, baperan ketika ngelihat kok pada nggak respect sama kita, akhirnya udahlah tinggalin aja. Orang kayak gitu, cuekin aja lah udah. Nabi Yunus alaihissalam pernah merasakan hal itu. Beliau marah banget gitu ya. Akhirnya meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Kemudian pada akhirnya kita ketahui Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan sebuah cobaan dimakan ikan. Kemudian beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ibu-ibu, jamaah, para sahabat-sahabat Quran rahimani wa rahimakumullah. Al-Mudaththir, para ulama bersepakat bahwa surat ini termasuk surat dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah kira-kira. Bu, apa perbedaannya Makkiyah dengan Madaniyah? Apa Bu, bedanya? Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, begitu? Ya? Ya. Ya, fase sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kalau Al-Mudaththir kira-kira turunnya di akhir-akhir atau di awal-awal? Di awal-awal. Di awal-awal Nabi diangkat ya menjadi Nabi. Muhammad SAW saat diputuskan menjadi Nabi dan Rasul. Surat ini surat-surat yang awal-awal turun daripada Rasulullah SAW. Walaupun memang ada khilaf, ya. Khilaf maksudnya perbedaan pendapat, ikhtilaf bainal ulama. Ada sebagian yang mengatakan surat Al-Mudaththir ini bahkan surat yang pertama turun. Yang pertama bukan Al-Alaq tapi Al-Mudaththir. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan ada yang mengatakan Al-Mudaththir itu surat yang pertama turun. Tapi pendapat minoritas. Yang paling kuat adalah surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Ada yang mengatakan Al-Mudaththir ini ya turun setelah surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, baru surat Al-Mudaththir gitu. Ada yang mengatakan demikian.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutin, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutin kayak gitu. Namun yang paling kuat pendapatnya Al-Mudaththir adalah surat yang diturunkan setelah surat Al-Alaq. Ya, setelah surat Al-Alaq. Apa yang menguatkannya? Ini hadis ini, jemaah, ini hadis ini nih. Dalam kitab Fathul Qadir disebutkan hadis sahih, disampaikan tentang bagaimana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Mudaththir pada awal, di mana Rasulullah SAW jawartu bihira'in falamma qadaitu jiwari habattu. Saat aku berdiam di Gua Hira, setelah selesai, aku pun beranjak keluar dan menelusuri lembah. Tiba-tiba apa? Fanuditu. Aku mendengar seseorang memanggilku. Kemudian apa? Fanadhartu ayyamini. Kemudian Nabi menoleh-noleh ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Ke kiri, nggak ada siapa-siapa. Ya, falam ara syai'an, nggak ngelihat apa-apa saat itu. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Wa nadhartu khalfi, kemudian beliau menengok ke belakang, sama falam ara syai'an, nggak ada siapa-siapa. Tapi giliran apa? Farafa'tu ra'si, ketika beliau ngelihat ke atas, ternyata fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira'in, tiba-tiba aku melihat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira lagi duduk di mana? Ala kursiyyin bainas sama'i wal ard, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Nabi ketakutan dan pingsan tersungkur ke tanah. Ibu-ibu ada yang pernah lihat penampakan nggak, Bu? Penampakan, tiba-tiba ada sekelebat putih lewat, atau bayangan hitam muncul. Merinding nggak? Takut nggak, Bu? Biasa-biasa aja, iya. Tapi kalau ngelihat penampakan aslinya, semua orang bakal kaget lah. Nabi saat itu melihat langsung malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Maka wajar respon beliau langsung tersungkur kaget. Orang nggak pernah ngelihat sebelumnya. Ya, waktu di Gua Hira pertama-tama, ya, ngelihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya udah gemeteran gitu ya. Gemeteran Nabi. Di hari yang kedua, di kesempatan yang kedua, ngelihat kanan kiri nggak ada, ke belakang nggak ada, ke atas. Coba, Bu, kalau kita ngelihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa, belakang nggak ada siapa-siapa, pas ngelihat ke atas ada yang gelantungan, misalkan gitu ya. Misal, apa yang terjadi? Pingsan, pasti pingsan. Nah, Nabi pada saat ngelihat malaikat Jibril lagi duduk di atas kursi, jangan dibayangin kayak gimana ya. Hal gaib soalnya. Jangan dibayangin bentuknya itu kursinya kayak gini gitu ya, gede, terus goyang-goyang kayak kursi goyang. Enggak gitu. Pokoknya ya, diimani saja. Yang intinya membuat Nabi tersungkur ke tanah. Ya. Kemudian beliau segera pulang menemui istrinya, kemudian meminta kepada istrinya untuk selimuti. Kalau di surat Al-Muzammil kan zammiluni gitu kan. Nah, kalau di surat ini redaksinya dassiruni gitu. Selimuti aku. Nah, ketika beliau diselimutin, turunlah surat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir sampai warrujza fahjur. Nah, dari hadis ini para ulama bersepakat, inilah urutan turunnya surat Al-Mudaththir, persis setelah surat Al-Alaq. Jadi ini bukan surat pertama, bukan surat kelima, bukan surat keenam, tapi surat yang kedua. Saat pertama kali turunkan Al-Alaq, baru setelah itu surat Al-Mudaththir. Nah,
Makna surat Al-Mudaththir memiliki kesamaan makna dengan Al-Muzammil. Artinya sama-sama berselimut. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu, Al-Mudaththir berasal dari sebuah kata ad-dithar. Apa, Bu? Ad-dithar. Ad-dithar itu adalah pakaian yang dipakai setelah asyiar. Asyiar itu yang baju putih saya itu namanya asyiar, yang nempel langsung ke badan. Kalau ad-dithar, pakaian yang dipakai setelah pakaian pertama. Ini pakaian yang kedua nih. Ya. Kalau asyiar itu pakaian yang nempel, kalau ad-dithar ini pakaian lapisan kedua, seperti jubah, jas, gitu ya. Kalau orang-orang Arab menyebutnya begitu. Termasuk selimut disebutnya ad-dithar. Ad-dithar, selimut. Karena selimut itu kan bukan pakaian utama, ya, hanya yang menyelimuti di lapisan yang kedua. Ya, pakaian pertama yang nempel di badan. Makanya di surat ini ya, Nabi dipanggil dengan panggilan Mudaththir yang menggunakan kain lapisan kedua, maksudnya yang berselimut gitu. Al-Mudaththir. Nah, dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di seperti itu. Nah, ibu-ibu, surat Al-Mudaththir ini diawali dengan panggilan yang sangat lembut. Ya. Panggilan Allah kepada Nabi Muhammad itu sangat sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Ibu, tadi MC kita mempersilahkan saya. Tibalah waktunya acara inti kita yang akan disampaikan oleh Heru. Silakan Heru, maju ke depan. Misalkan manggil namanya doang sopan nggak, Bu? Nggak sopan. Dalam hubungan hablum minanas saja, kita manggil nama orang langsung gitu ya. Itu nggak sopan. Kurang adab gitu ya. Ada tuh ya sebuah pengalaman anak-anak manggil gurunya langsung manggil nama. Nama gurunya Mahmud. Kebetulan temennya juga namanya ada akhir katanya Mud juga gitu ya. Karena kebiasaan manggil temennya Mud gitu. Manggil Pak Guru juga Mud. Nomor halaman berapa gitu. Ya protes dong gurunya gitu. Nggak sopan. Manggil langsung nama seseorang itu nggak sopan. Apalagi orang yang dipanggil itu orang yang memiliki keunggulan, memiliki kehormatan yang harus dijaga izzahnya gitu. Nggak boleh manggil langsung. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi seperti itu. Nggak manggil Nabi dengan panggilan langsung namanya. Ya Muhammad, padahal bisa aja kan? Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, qum fa'anzir. Wahai Muhammad, bangun, berilah peringatan. Tapi nggak begitu caranya. Untuk memuliakan Nabi, kalau bahasa Arabnya disebutnya mulatofah. Mulatofahnya Allah nih, Al-Latif. Allah itu kan Al-Latif, memiliki sifat Asmaul Husna, Al-Latif, maha lembut. Dan di antara kelembutan Allah kepada Nabi, sampai manggilnya aja, itu nggak sembarangan. Kita hafal surat Al-Insyirah. Coba Bu baca. Alam nasyrah. Terus? Nah. Tuh. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Nama Nabi ditinggikan, dispesialkan, diistimewakan, diiktiramkan, bahkan langsung oleh penguasa alam semesta. Makanya kurang ajar ketika ada orang yang nggak sopan sama Nabi. Ya, memanggil Nabi dengan panggilan yang tidak pantas. Dengan julukan-julukan, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Nabi Muhammad itu dulu kecilnya sama seperti orang-orang pada kebanyakan. Ya,
Kalau misalkan teman-temannya naik pohon jambu, ya dia ikut naik pohon jambu. Pada nyolong jambu, dia ikutan sama. Ada pernah ceramah kayak gitu loh, pernah. Naudzubillah, jangan sampai kayak gitu. Bahkan mohon maaf, ada yang bilang Nabi, ya apa sih rembes? Rembes itu ya ingusan juga kayak anak-anak lain ya. Gitu. Anak yang ya Allah, masa Nabi disifati dengan sifat yang kayak gitu, nggak pantas. Makanya akhirnya kan dikecam banyak orang tuh. Itu viral videonya. Kalau urusan masalah begini, ini kena penistaan agama. Apalagi sosok Nabi Muhammad yang dikagumi jutaan manusia di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mentaujih kita, mengarahkan kita bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara memanggilnya aja beda. Kalau nabi yang lain, redaksi panggilan kepada nabi yang lain udah biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menginstruksikan kepada nabi yang lain memanggilnya dengan panggilan nama langsung. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Ya Adam. Ya Nuh, ya Yahya, khudil kitab biquwwah, ya Yahya, ya Zakaria, langsung namanya. Tapi cari ayat yang bunyinya ya Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Ada pun dalam hadis, tapi dalam hadis itu ya disebutin yang manggil bukan Allah, yang manggil bukan para sahabat, yang manggil siapa? Yang manggil orang-orang kafir yang emang nggak demen sama Nabi. Ya Muhammad, gitu. Tabban laka ya Muhammad, gitu. Celaka engkau ya Muhammad. Kau mengumpulkan kami semua hanya karena untuk mendengar celotehanmu saja. Tabban laka ya Muhammad. Karena mereka nggak sopan ya begitu. Masa kita mau nggak sopan juga kayak mereka, gitu. Maka di surat ini mengajarkan bagaimana kelembutan Allah memanggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhal mudaththir. Karena dalam kebiasaan masyarakat Arab untuk memanggil seseorang ya dengan cara yang lembut, biasanya ya panggilannya itu memanggil dengan sebutan kondisi yang sedang dialami orang tersebut. Misalkan saya pengen manggil ibu-ibu yang berjilbab coklat, saya nggak manggil namanya karena untuk mengikhtirami ibu-ibu itu. Ini kebiasaan bangsa Arab ya. Wahai ibu-ibu yang berjilbab coklat, gitu. Silahkan kalau ingin tanya, ya. Jadi disebutin apa keadaan dirinya untuk mengikhtirami seseorang yang dipersilahkan, ya. Karena Nabi pernah juga saat memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali ceritanya kan sepupu beliau nih, ya kan? Sepupu sekaligus mantu. Ketika itu Ali ceritanya lagi ada something, ya, ribut dengan istrinya, ngungsi ke masjid karena nggak pengen nyari ribut. Biasanya kalau misalkan stay dengerin ocehan, marah ya, segala macam kata-kata. Kalau ngomong kan nggak berhenti tuh ya. Nah, akhirnya Ali lebih baik daripada ngeladenin malah tambah panas. Beliau ngungsi dulu ke masjid. Di masjid dulu kan belum ada belum ada karpet ya, masih tanah, masih pasir. Dicari-carilah sama Rasul. Dikasih tahu, oh Ali sedang tidur di masjid. Tubuhnya terkena tanah, pasir-pasir. Sehingga saat itu Nabi mengatakan, "Qum ya Abat Turab." Hei, bangun. Qum ya Abat Turab. Hei, bangun. Orang yang banyak pasir. Bukan, "Qum ya Ali." Kalau kayak gitu dalam keadaan marah kalau gitu biasanya tuh ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kalau lagi manggil Nabi dalam keadaan moodnya lagi bagus, ya, lagi happy, having fun, lagi seneng, biasanya manggilnya ya Nabi gitu. Manggilnya dengan panggilan ya Rasul gitu. Tapi kalau lagi bad moodnya lagi kurang nyaman gitu ya, biasanya langsung manggil apa? Maka panggil nama ya Muhammad gitu, ya Muhammad. Nah, itu begitulah kebiasaan bangsa Arab saat itu. Termasuk Nabi ketika memanggil Ali bin Abi Thalib, bukan ya Ali, qum ya Ali, enggak, tapi ya qum ya Aba Turab. Hei, bangun, wahai seseorang yang diselimuti pasir, gitu. Bangun.
Untuk apa? Mengihtirami Ali bin Abi Thalib sampai-sampai Nabi memanggil dengan julukan, bukan julukan, panggilan sesuai dengan keadaan dirinya. Begitulah style lughah Arabiyah, bahasa Arab saat ingin memuliakan seseorang. Makanya di ayat ini menunjukkan bagaimana cara Allah memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ini pelajaran ini banyak banget nih, ayat pertama nih ya. Jadi kita dianjurkan untuk benar-benar bagaimana mengihtirami Nabi, bahkan sampai penyebutan namanya nggak boleh sembarang menyebut Nabi. Menyebut Nabi itu harus menggunakan nama kehormatannya, nggak boleh nyebutin nama Nabi bukan nama Muhammadnya doang misalkan gitu. Muhammadku, Muhammadku, engkaulah tauladanku gitu. Muhammadku, Muhammadku, nggak boleh itu. Makanya banyak yang ngeritik ya, nasyid itu banyak yang ngeritik. Ya. Kenapa? Karena nggak sopan manggil Muhammad, Nabi Muhammad pakai ya langsung panggilannya. Nah, setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua ini perintahnya. Biasanya kalau ada nida, panggilan, ya ada panggilan dari langit, pasti ada instruksinya, ada perintahnya apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi. Nah, ini perintahnya. Perintahnya adalah qum fa'anzir. Apa, Bu? Qum, bangun. Kalau di surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun untuk ngapain bangunnya? Untuk sholat malam. Kalau di surat Al-Mudassir suruh bangun, maksudnya bangkit. Ya, bangkit, jangan mager, jangan mager. Ayo bangkit. Bergeraklah. Untuk apa? Memberikan peringatan, fa'anzir. Karena kan udah dibekalin dengan tadi dengan qiyamul lail, dengan bekal spiritual, dengan bekal bagaimana memperkuat mentalitas. Yuk. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau cuma satu ayat, sampaikan. Walaupun challenge, tantangan ya. Di ayat yang kedua ini sebagian ulama, para mufassirin menyampaikan sejak Nabi menerima perintah qum fa'anzir, maka beliau tidak pernah istirahat sampai beliau meninggal dunia. Istirahat dalam dakwah, mengajarkan Islam, mengajarkan Quran, mengajarkan tauhid. Beliau itu sampai akhir hayatnya, mulai dari diangkat menjadi nabi, dan mulai dari ayat ini, awalnya kan cuma Iqra tuh ya, itu belum berdakwah. Saat menerima Iqra, beliau belum menyampaikan dakwahnya itu. Tapi ketika sudah ada perintah ini, nah, kalau Iqra itu untuk konsumsi pribadi beliau, ya. Sedangkan ini adalah perintah untuk menyebarkan apa yang sudah beliau dapatkan. Makanya ibu-ibu, kita udah dapat ilmu nih, jangan ditelan sendiri, sampaikan. Kepada siapa? Ya nggak mesti jadi ustazah juga nggak apa-apa. Yang penting disebarin kek sama siapa kek, kepada anak ya, atau kepada suami, kepada orang terdekat. Yang di-share. Saya nggak bisa ceramah Ustaz. Ya udah pakai apa? Pakai cara yang lain. Ya, ajak orang untuk ikutan. Qum fa'anzir. Berikan peringatan. Memberi peringatan itu kan metodenya beda-beda. Ada yang dengan ceramah, ada yang dengan ini. Nih, ada orang yang nggak bisa ceramah. Ustaz, saya nggak bisa ceramah, tapi saya jago editing. Iya, itu keren banget. Apalagi sosial media, isinya udah banyak tuh ya, muatan-muatan dakwah udah banyak. Karena tadi pesan ini, pesan qum fa'anzir udah membumi di tengah-tengah umat. Bagus. Awal-awalnya orang menstigma negatif sosial media. Ibu-ibu, yang pertama kali tersirat ketika menyebut kata-kata TikTok, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa TikTok itu? Joget-joget. Yes. Orang stigmanya udah TikTok itu udah nggak bagus, pokoknya isinya joget-joget nggak bener dan segala. Yes, betul. Awalnya begitu, awalnya. Tapi karena pesan para ulama yang menyampaikan tentang pesan-pesan qum fa'anzir ini,
Umat ini harus melek digital juga. Kalau kita nggak melek digital, beneran isinya semua akan menjadi negatif. Di negara asalnya TikTok di Cina, ya, itu sudah disetting agar isi TikTok itu kontennya konten yang edukatif. Sedangkan algoritma untuk yang sifatnya bebas, mau macam-macam, itu dilempar keluar, khususnya Indonesia. Makanya ulama-ulama kita ngasih pencerahan. Kita nggak boleh fobi juga dengan teknologi. Justru kita harus manfaatin. Makanya sekarang udah banyak konten kreator Islam. Bagus. Isi TikTok sekarang bukan joget-joget. Tergantung kitanya. Kalau kita pertama kali nyarinya tahsin, saya dapat video tahsin dari jamaah saya. Ustadz, mana dapat channel ini? Menurut Anda gimana? Ih, keren ini. Keren. Isinya ternyata banyak juga konten-konten dakwah. Karena inspirasi dari Qum Fa'anzir. Bangkit, bangun, berikan peringatan dengan cara kita masing-masing yang kita bisa. Bahkan teman saya, imam masjid di Bintara, karena punya skill di sosial media, terus juga dia punya kemampuan qiraah, tahu nggak? Dia itu ngajar nagam, ilmu makomat Al-Quran, seni baca Al-Quran, itu menggunakan TikTok. Yang pesertanya bukan orang Indonesia doang, tapi bahkan dari Timur Tengah ada. Benefit akhiratnya dia dapetin pahala untuk ngajarin, dan benefit dunianya ternyata banyak yang ngasih gift. Dia ngasih tahu, Ustadz, alhamdulillah saya dari TikTok penghasilan saya sudah 15 juta, katanya gitu. Cuman dari ngajar. Serius, beneran Ustadz, nih dikasih tahu berarti. Iya, tapi itu bonusnya aja. Yang utama Qum Fa'anzir, manfaatin. Gitu. Ya. Makanya ingat ayatnya kan gini, Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan musnah, akan sirna jika apa? Al-haq datang. Jika al-haq itu masif memenuhi ruang-ruang handphone kita, jika al-haq lebih banyak mengisi ruang-ruang sosial media kita, maka al-batil lama-lama akan apa? Akan berkurang, akan menghilang. Tugas kita adalah bagaimana memperbanyak al-haq ini di setiap ruang kehidupan kita, termasuk di ruang-ruang kecil dalam handphone kita. Makanya strategi dakwahnya Ustadz Hanan yang pernah diusir sana sini, yang dakwahnya itu diterima anak muda, itu ya, anak muda milenial. Hanan Ataki tahu ya? Yang terakhir beliau dapat kabar resmi menjadi salah satu anggota ormas gitu ya, Nahdlatul Ulama gitu. Itu sebenarnya strategi beliau untuk apa? Masuk ke semua kalangan. Karena sosial media itu cepet banget nyebarnya cepet banget. Kalau konten-konten positif dengan niat Qum Fa'anzir ini masif, ya, dan mendominasi sosial media, cakep banget. Banyak insight, perubahan-perubahan dari sosial media itu sebenarnya banyak kalau kita mau, ya, ikut mendukung gerakan Qum Fa'anzir ini di setiap lini kehidupan. Tapi masing-masing punya perannya. Ada yang saya berperannya jangan di situ, saya bukan bidangnya. Ya udah. Di mana? Di LTQ, ya. Tapi keren LTQ kita nih. Udah dari kapan tahu ya sudah go public ya. Subscribernya udah 1 juta kalau nggak salah. Ada 1 juta nggak? Banyak ya, subhanallah. Setiap kajian-kajian sekarang sudah divideokan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan lah untuk yang rekam ya. Kalau ngerekam juga punya seni juga ya, punya teknik-teknik khusus. Jadi ini ya, karena ayat ini Nabi nggak pernah istirahat dalam berdakwah sampai kematiannya. Karena ini perintah yang sifatnya adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai risalah Allah tersebar seluruh bumi, semua diawali dari SK ini. Ini surat keputusan awal Nabi disuruh berdakwah, diperintahkan berdakwah. Qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir.
Wa rabbaka, dan Tuhanmu, fakabbir, agungkanlah. Ya. Sebagian ulama menyampaikan maksud dari ayat ini, ya, di antaranya dalam tafsir As-Sa'di, beliau menyampaikan maksud ayat ini ketika kita berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, harus dilandasi dengan niat wa rabbaka fakabbir. Menjadikan Allah satu-satunya yang diagungkan. Gitu. Mengajak orang untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya. Jangan sampai kita terjebak, ada dakwah-dakwah yang masif tersebar, tapi niatnya lama-lama menyimpang, bukan mengagungkan Allah, tapi mengkultuskan gurunya, mengagungkan syekhnya. Makanya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyampaikan kebanyakan orang, ya, mengajak umat untuk menuju kepada dirinya, bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya, biar menjadi pengikutnya, sehingga mengagung-agungkan ustadznya, bukan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud ayat ini, di pengertian yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Jadi dalam berdakwah itu, motifnya harus, tujuannya satu, Allah goyatuna. Allah tujuan kita, membesarkan Allah, bukan membesarkan semata-mata membesarkan ustazahnya, membesarkan lembaganya, membesarkan organisasinya, membesarkan ormasnya, membesarkan komunitasnya, bukan, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menyimpang nih. Niat kita berdakwah, mengajak orang Islam, masuk Islam, mengajak orang untuk mendakwahi, orang untuk kenal dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran. Itu tujuannya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, wa rabbaka fakabbir ini, selain berkaitan dengan niat dakwah yang harus membesarkan Allah semata, bukan membesarkan syekhnya, ya, mengkultuskan ulamanya, ayat ini juga berkaitan dengan ibadah sholat. Maksudnya wa rabbaka fakabbir itu adalah mendirikan sholat. Ya, karena sejak ayat wa rabbaka fakabbir, Nabi Muhammad, ya, melakukan sholat. Sebelumnya Nabi Muhammad emang nggak sholat, karena kan ritual ibadah beliau sebelum jadi Nabi, ritualnya ritual agama Hanifiyah yang diturunkan, ya, kepada Nabi Ibrahim. Terus masih ada sebagian ajaran Ibrahim yang diajarkan, yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum ada sholat seperti yang kita lakukan. Nah, setelah ayat wa rabbaka fakabbir, barulah turun tata cara sholat. Wudunya lengkap, satu paket, walaupun belum 5 waktu. Ini masih sholat yang sifatnya sholat yang seperti qiyamul lail, yang itu menjadi wajib bagi Nabi. Di awal-awal sholat qiyamul lail itu wajib, belum 5 waktu sholatnya. Tapi ayat ini, ya, menunjukkan ini adalah ayat berkaitan dengan perintah mendirikan sholat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam sebuah hadis disebutkan berkaitan dengan wa rabbaka fakabbir tadi. Kenapa wa rabbaka fakabbir diidentikan dengan perintah sholat ini? Ada hadisnya. Miftahus shalah at-tuhur, pembuka sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan awal mula sholat diawali dengan takbir. Itu makanya disebut wa rabbaka fakabbir, maksudnya bertakbirlah dalam sholat. Itu. Oke, di ayat selanjutnya, ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah
Ini bukan handphone saya ya. Kira handphone saya. Main pegang-pegangan. Ini handphone siapa nih, Bu? Wa thiyabaka fatahhir. Ya. Dan bersihkanlah pakaianmu. Fatahhir, sucikan. Thiyabak. Ya, thiyabak pakaian. Nah, ayat keempat ada dua penafsiran. Penafsiran yang sifatnya hakiki, yang kedua penafsiran yang bersifat majazi kiasan. Kalau yang bersifat hakiki, sebagaimana yang diungkap dalam Tahrir wa Tanwir, maknanya sesuai dengan kalimat tersebut. Thiyabak, thiyabak artinya pakaian. Ini adalah perintah ketika kita mau sholat harus membersihkan pakaian. Makanya wathiyabaka fatahhir sangat relate sekali dengan ayat sebelumnya. Gimana mungkin sholat diterima kalau kita enggak wathiyabaka fatahhir gitu. Jangan sepelein ya. Masalah wathiyabaka fatahhir di pengertian yang pertama jangan disepelekan. Cara kita bersuci, hati-hati loh. Hanya karena hal yang dianggap remeh, banyak orang yang tersiksa di alam kubur. Ada pesan yang sangat dalam dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan innallaha ta'ala akhfa arba'ah fi arba'ah. Sesungguhnya Allah merahasiakan 4 hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah akhfa sukhtuhu fi ma'siyati. Allah merahasiakan ya, kemurkaannya terletak di kesalahan mana yang kita kerjakan. Itu rahasia Allah. Karena rahasianya, maka jangan sepelekan kesalahan-kesalahan yang dianggap remeh, kecil, dianggap enteng. Padahal itu bisa mengakibatkan kecelakaan, kebinasaan yang besar bagi kehidupan kita. Di antaranya ada sebuah hadis diriwayatkan di mana Nabi pernah melewati sebuah makam. Beliau saat itu mendengarkan suara jeritan alam kubur. Yang penghuni kubur ini bukan pelaku kabair, bukan pelaku dosa-dosa besar. Tapi penghuni kubur ini hanya pelaku dosa yang dianggap remeh. Masalah apa? Wathiyabaka fatahhirnya kagak diberesin. Kenapa? Gara-gara saat mohon maaf buang air kecil, saat istinjanya nggak diliatin cipratan air najisnya itu mengenai pakaiannya. Dianggapnya cuma cipratan, nggak bikin kotor kok, nggak bikin bau. Dianggapnya itu fine-fine aja. Tapi ternyata gara-gara itu akhirnya warabbaka fakabirnya kagak sah, sholatnya kagak sah. Gara-gara apa? Gara-gara bersucinya toharoh. Maka fikih toharoh juga harus kita kuasain. Fikih toharoh saat kita bersuci, gimana bersuci yang paling pas ya, sesuai dengan kaifiat ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai beresiko besar nih hal-hal kayak gini. Makanya ya, membersihkan diri dari najis sebelum sholat hal mutlak yang wajib kudu kita perhatikan kaifiat tata caranya. Ini untuk seluruhnya, baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak, khususnya juga bapak-bapak ya. Ini makna yang pertama, wathiyabaka fatahhir. Wathiyabaka fatahhir makna yang kedua, makna yang sifatnya majaz, kiasan. Gitu. Ya. Perintah ini, perintah untuk membersihkan diri kita dari amal-amal buruk, sifat-sifat negatif, kedustaan, akhlak yang buruk. Ya, karena orang-orang Arab dulu ketika melihat ada orang lain yang sifatnya buruk, karakternya buruk, suka bohong, pengkhianat, mereka nyebutnya dengan apa? Thiyabuhu najis. Kalau bahasa kita najis deh, gitu. Bahasa kita kan gitu ya. Ngelihat orang udah empet banget, udah udah ilfil. Najis banget nih ngelihat dia gitu. Ternyata ungkapan itu juga sama. Orang-orang Arab juga nyebutin orang yang berperilaku buruk dengan najis. Najis. Gitu, najis. Nah, makanya kita di ayat wathiyabaka fatahhir ya, maksudnya adalah selain tadi membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang menempel secara physically, jasmani,
Dan juga wathiyabaka fatahhir, bersihkan juga dari sisi rohani kita. Jangan sampai dinajisi, dikotori dengan sifat-sifat ujub. Sifat-sifat ujub, bangga dengan amalan-amalan kita. Jangan sampai ya Bu, jamaah pengajian kita di rumah Quran ini, semakin rajin ngajinya malah semakin sombong misalkan. Semakin rajin ngajinya malah semakin merasa ana khairu minhu gitu ya. Semakin rajin ngajinya malah semakin ada muncul perasaan ujub. Nah, ini termasuk thiyabuhu najis. Diri kita itu penuh dengan najis, kotoran-kotoran hati. Jangan sampai ada kotoran-kotoran hati yang menodai amal-amal baik kita. Jangan sampai menjadi orang yang aksarina a'mala, orang yang amalnya menjadi rugi gara-gara ketolak semuanya. Maka wathiyabaka fatahhir, ini menjadi perhatian bagi kita, bersihkan jasmani, dan juga tidak kalah pentingnya bersihkan rohani kita dari sifat-sifat buruk, dari karakter-karakter buruk, dari penyakit-penyakit hati yang memusnahkan amal kita. Termasuk julid, itu najis juga itu. Julid, ngejulitin orang. Ngelihat orang senang, dia susah. Ngelihat orang susah, dia senang. Itu sama. Thiyabuhu najis. Karakternya najis itu, masih ada najis. Bahkan penyakit julid itu ya, membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Udah tinggal abu aja tuh. Gara-gara hasad, sirna semua kebaikan-kebaikan kita. Itu akar-akar dosa ya. Hasad termasuk akar dosa yang bikin iblis diusir dari surga, itu gara-gara hasad juga. Yang bikin pertumpahan darah pertama terjadi gara-gara hasad juga. Najis. Itu kotoran-kotoran. Maka kita minta kepada Allah. Ya, doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa Bu doanya? Doa ini riwayat dari sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulangi. Allahumma, terusin ya udah. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, tanamkanlah, berikanlah kepada jiwa-jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, bersihin ya Allah dari najis-najis kotoran hati. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, karena sesungguhnya engkau sebaik-baik penyuci jiwa. Gitu. Ya, itu doa yang bagus banget untuk tadi tazkiyatun nufus. Yang kelima, ayat yang kelima. Warrujza fahjur. Fahjur, tinggalkanlah ar-rujz, perbuatan yang keji. Ya. Warrujza, perbuatan yang keji, fahjur, tinggalin. Nah, ibu-ibu, dalam bacaan Al-Qur'an kita mengenal dengan di dalam kajian RQ kita nih, ada pernah bahas tentang qiraah sab'ah enggak? Pernah dibahas enggak? Macam-macam qiraah sab'ah pernah dibahas? Jadi yang kita pelajari, saya pengen tanya, yang kita pelajari tahsin Quran yang kita baca itu menggunakan riwayat imam siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i apa Imam Malik? Enggak ada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad itu mazhab fikih. Kalau Quran ya ada qiraah sab'ah, ada Imam Hafiz An-Asim, ada Imam Ibnu Katsir. Imam Katsirnya bukan Ibnu Katsir tafsir lain lagi ya. Ada Imam Warush ya.
dan lain-lain. Banyak qiraah yang sifatnya beda-beda secara teknik bacanya. Contoh bacaan yang sering kita mungkin mendengar ya, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pernah viral kemarin video dari sosial media ketika ada imam dari Afrika baca surat Al-A'la dengan baca diimalahkan semuanya. Yang kagak paham komentarnya langsung ngegas. Ini nih pelecehan. Langsung bilang pelecehan aja. Penistaan Al-Quran ini main-main. Dia nggak paham. Bacaan Quran itu ada banyak riwayat. Yang kita pakai riwayat Imam Hafiz. Termasuk ini warrujza itu riwayat Imam Hafiz. Dalam qiraah yang lain ini disebutin dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi kalimat warrujza di riwayat yang lain dibacanya dengan kasroh, bukan warrujza fahjur tapi warrijza fahjur. Apa, Bu? Warrijza fahjur. Kita boleh nggak baca kayak gitu? Boleh. Tapi ada ilmunya. Nggak boleh dicampur-campur. Ya. Nggak boleh sembarangan baca dengan model yang beda-beda kayak gini. Kalau kita selama belajarnya Imam Hafiz an Asim, dan kita bacanya dari Al-Fatihah, Al-Baqarahnya, dari awal Imam Hafiz, ya udah terus. Nggak boleh diganti-ganti. Ya, nanti ketemu surat Ad-Duha dibaca biar lebih keren bacaannya, dibaca imalah semua, wadduha wal laili idza saja. Padahal dia tilawah biasa sehari-harinya Imam Hafiz, nggak boleh campur-campur. Ya, dan kedua-duanya memang ada riwayatnya. Nabi mengajarkannya dengan style yang begini juga kepada para sahabat. Nah, apa kaitannya dengan makna yang mau kita bahas? Ternyata bacaan ar-rujza yang juga bisa dibaca dengan ar-rijza memiliki makna yang sangat luar biasa. Maksudnya war-rujza fahjur ini ada dua pesan penting di ayat ini. Yang pertama ar-rujza bimakna berhala. Ya. Kalau ar-rijza bimakna maksiat. Jadi warrujza fahjur memiliki dua makna dari dua qiraah ini. Maksud ayat ini adalah tinggalkanlah segala macam bentuk kesyirikan, ar-rujza. Yang kedua, fahjur, tinggalkanlah segala macam bentuk kemaksiatan. Nah, kedua makna ini benar. Ya, mau dibaca rujza, rijza, dua-duanya benar. Tapi dua-duanya ada ilmu tersendiri yang nggak boleh serampangan kita mempraktekannya. Jadi ayat ini menunjukkan pesan untuk kita semuanya, tinggalkan bagaimana praktek macam-macam kesyirikan, bentuk kesyirikan yang ada. Ar-rujz, ya. Jadi penyembahan berhala ini bukan berarti kita ritual nyembah-nyembah berhala semata gitu ya. Tapi bentuk kesyirikan apapun bentuknya, ini maksud dari ayat ini begitu. Tinggalin bentuk kesyirikan apapun bentuknya. Ya. Kita mah kalau cuma mikir kesyirikan nyembah-nyembah patung, saya yakin nggak bakal kena semua. Kalau cuma dianggapnya kesyirikan itu nyembah-nyembah patung. Tapi masalahnya kesyirikan kan bentuknya macam-macam. Bukan cuma nyembah berhala, bukan cuma mengagung-agungkan benda. Tapi kita mengakui ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ar-rujz juga. Misalkan nih, ibu main ke Jogja, Parangtritis, terkenal dengan apa? Nyi Roro Kidul, nih yang pakai baju hijau, hati-hati nanti akan tarik. Woi, masih percaya begituan? Nggak boleh. Itu bagian dari ar-rujz. Ya, bentuk kesyirikan. Fahjur, tinggalkan, jauhin, jauh-jauh. Termasuk mempercayai kesaktian-kesaktian orang-orang yang memiliki
keahlian khusus. Ada yang viral, namanya Ida Doyok apa Ida apa? Hah? Oh, Ida Dayak. Aduh, Masya Allah. Ribuan orang datang tuh, cuman pengen instan sembuh. Instan sembuh. Tangan bengkok, wih, lurus. Viral videonya. Akhirnya komplain. Ternyata bengkok lagi, baru berapa minggu. Karena itu kan cuman apa? Sihir, tipuan-tipuan yang kayak gitu. Akhirnya kita terjebak dalam kesyirikan yang nggak disadarin. Yang kayak gini tuh misi Nabi di awal-awal. Maka konten dakwah Nabi selain tadi mengajarkan sholat, bersuci, mensucikan jasmani dan rohani, juga membersihkan yang kayak gini. Praktek-praktek kayak gini dari dulu udah ada. Sama sekarang juga masih ada. Makanya aduh sedih banget. Orang udah nggak percaya dengan pawang-pawang hujan, yang udah nggak percaya sebenarnya. Malah dikasih panggung Rara sing pawang hujan yang menggunakan remote. Langit bisa menguasai hujan. Remote langit dia, ya Allah. Padahal dia ngaku dia ngaku. Setiap mau praktek menjadi pawang hujan, dia buka dulu apa? BMKG. Di Bekasi Utara, di daerah Primarapan ini, peluang hujannya kecil. Tarifnya dinaikin. Kenapa? Peluang berhasilnya besar, makanya dinaikin. Tapi kalau misalkan, ini kayaknya mendung nih, berat. Udah, diskon, harga diskon. Tapi saya nggak menjamin ya. Itu dia pakai begituan juga BMKG. Tapi orang percaya aja. Ini waru jazafahjur nih. Hal-hal kayak gini kita harus benar-benar perhatikan. Jangan sampai kita nih udah tahsin bagus ya, udah sering kajian tapi masih warujz berkaitan dengan kesyirikan tuh masih kita jadikan sebagai keyakinan kita. Kemudian ar-rijz, kalau warujza itu berhala, ar-rijz segala macam kemaksiatan. Termasuk tadi ya, Bu, kemaksiatan besar maupun kecil jangan sampai dianggap remeh. Ibu tahu surat yang diawali dengan kata-kata wailun apa, Bu? Al apa? Al-humazah sama al-mutaffifin. Nih, lihat. Al-mutaffifin itu berasal dari kata at-taffif. At-taffif itu artinya sesuatu yang sedikit. Karena kebiasaan masyarakat di Arab, Mekah, Madinah, ya, itu biasa mengurangi timbangan walau cuman sedikit. Mereka nganggapnya sedikit itu fine-fine aja, nggak ada masalah, sedikit doang, receh. Recehan doang mah nggak bakal ketahuan, nggak bakal ngerugiin orang. Tapi ternyata praktek itu bikin mereka celaka. Bahkan ada satu negeri yang binasa gara-gara praktek al-mutaffifin. Namanya negeri Madian. Diutus seorang nabi bernama Syuaib. Tugasnya Nabi Syuaib untuk mengedukasi masyarakat biar menjadi orang yang mutaffifin. Yang menganggap remeh itu. Ini kemaksiatan yang dianggap remeh, termasuk mutaffifin, pelaku-pelaku kecurangan yang dianggap kecil-kecil, receh-receh. Ya, dia belinya cuman 1,5 kilo. Tapi testernya, testernya ada 10 kali garis tester. Nah, dia tester lagi. Ini asam nih, asam. Beli cuma semangkok, tapi nambah kerupuknya berapa? 5 kali nambah kerupuk terus. Itu juga at-taffif tuh. Sepele, tapi wailun, bisa mencelakakan kita. Ini warrijza fahjur. Kemaksiatan apapun, termasuk yang sepele-sepele, ya, jauhkan. Ayat berikutnya. Sampai jam berapa? Udah selesai ya? Baik.
Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau ya Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dengan kata lain, ayat ini memberi pesan sama kita, jangan pamrih. Jangan pamrih, udah nothing tulus saja. Ente mau sedekah, sedekahlah 1 juta. Nanti akan dilipat gandakan. Ayo, semua ibu-ibu yang punya emas, keluarkan emasnya. Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Diganti, mintanya minta ini, tas taksir. Ada tuh model-model apa namanya? Dakwah kayak gitu kan? Wah, memotivasi bagus, wah luar biasa. Tapi motif pengen tas taksir, memperoleh sesuatu yang lebih banyak secara duniawinya. Secara duniawi akhirnya orang terobsesi pengen dapetin. Beneran pulang ke rumah jalan kaki, motornya karena diinfakin, diwakafkan. Karena taunya motor bakal diganti jadi mobil gitu. Wala tamnun tastakthir. Nah, ibu-ibu, ada penafsiran para ulama berkaitan dengan kata-kata wala tamnun. Kata alman dari kata tamnun ini maknanya adalah tadzkirul mun'ami alaihi bi'in'amih. Ingetin kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya tentang kebaikan-kebaikannya. Maksudnya begini, kita nih dapat kebaikan dari seseorang, ya, kita sebutin kebaikan-kebaikan seseorang itu. Ih, Bapak baik banget sama saya. Ingat gak Pak waktu itu Pak? Itu kan jasanya kan dari saya Pak. Itu kan biji dari saya, Masya Allah ya. Dari Bapak, ya Bapak tuh pokoknya kemarin Masya Allah. Jadi muji-muji untuk apa? Biar dikasih lagi, diangkat-angkat, biar dapat hadiah lagi, biar dikasih giveaway tambahan lagi. Ini namanya tamnun. Tamnun begitu. Ya, dia melakukan sesuatu biar dapetin ganjaran yang lebih besar. Nah, dalam beberapa penafsiran, wala tamnun tastakthir, tafsiran yang pertama, maksud ayat ini adalah janganlah seseorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Nah, jadi itu ya kuncinya, jangan pamrih. Saya baik kepada dia, ya biar ya muluslah urusan, biar dia ya ngasih balasan yang banyak. Itu yang pertama, wala tamnun tastakthir, itu begitu. Tafsiran yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mencantumkan makna wala tamnun tastakthir ini menjadi 11 penafsiran. 11 ya. Tapi di sini dicantumkan 3 saja. 3 penafsiran yang paling penting untuk digarisbawahi. Yang kedua, maksud wala tamnun tastaksir, jangan seseorang melakukan dakwah menganggap dirinya telah berbuat banyak, merasa berjasa. Jangan seseorang telah merasa melakukan amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya begitu. Wala tamnun tastaksir, menganggap diri udah berjasa, menganggap diri udah banyak amalan, itu ujub, maksud ujub. Kita dianjurkan untuk menganggap apa? Menganggap amalan itu ya, yang kita lakukan tuh nothing ya, nothing. Belum ada apa-apanya, cuman kecil, receh, kita masih sedikit banget amalnya. Sehingga kalau kita merasa sedikit amal, ada perasaan kurang terus sehingga terus bersemangat. Tapi kalau udah orang merasa diri cukup, udah merasa diri melakukan banyak kebaikan sehingga dia puas dengan kebaikan tersebut. Terutama jebakan kemarin saat Ramadan, merasa udah banyak ibadahnya, dianggapnya Ramadan tuh tabungan amalia sehingga bulan-bulan lainnya libur kebaikannya. Kemarin kan udah banyak sholatnya. Kemarin udah sholat malam, tiap malam udah kayak taraweh, udah baca Quran, udah hatam, libur dulu lah, istirahat dulu, istirahat. Enggak gitu. Wala tamnun tastakfir. Ya, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan,
Janganlah seseorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap itu hutang budi. Ingat, Bu, ingat gak? Dulu siapa ya? Waktu ibu pertama kali ke Jakarta, ke Bekasi, siapa yang nampung? Siapa yang nampung? Masih ingat gak? Saya masih ingat gak? Diungkit-ungkit kebaikan tuh, karena hutang budi, mahal hutang budi. Masih ingat gak? Ente dulu belum siapa-siapa, belum jadi apa-apa. Siapa yang masukin kerjaan suami ente ya? Siapa? Nggak tahu siapa ya pokoknya. Pokoknya ada lah ya siapa gitu. Diungkit-ungkit. Ya, ini disampaikan dalam tafsir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyampaikan maksud walatam nun tastaktir, jangan berbuat baik terus diungkit-ungkit, kita merasa ya, dia punya utang budi sama kita. Sehingga suatu saat kita butuh pertolongan, kita mau ungkit-ungkit. Ingat gak dulu ente? Ingat gak dulu ente? Ingat gak? Nah, ini ayatnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak kebaikan sedekah kita, kebaikan kita sama orang dengan apa? Bil manni. Nih, manni tadi. Wala tamnun. Ya, bil manni wal adha maksudnya jangan diungkit-ungkit. Udah, kebaikan yang udah dilakukan lupakan. Nanti kalau misalkan diungkit-ungkit rusak, udah. Sayang banget, udah cakep banget amal solehnya, jadi bablas semuanya, ambiar semuanya, jadi nol nilainya, gara-gara kita ungkit-ungkit lagi. Ya, nih disebutin begitu ya. Ayatnya nih, ini menjadi reminder untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan rusak sedekah kalian, kebaikan-kebaikan kalian dengan mengungkit-ungkit wal adha, kemudian menyakiti perasaan orang yang kita kasih. Gara-gara kita ungkit-ungkit dia sakit hati kan? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaih, perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Fa asabahu wabil fatarakahu solda, kemudian batu itu ditimpa hujan, maka batu itu menjadi licin lagi. Artinya apa? Udah kosong, habis kebaikan-kebaikan yang udah bagus banget kita kerjakan, kebaikan kepada saudara kita, sama sekali gak ada bekasnya di sisi Allah gara-gara ini, gara-gara bil manni wal adha diomongin lagi. Mengungkit kebaikan kagak boleh, mengungkit-ungkit kesalahan juga kagak boleh. Kadang-kadang ya, ibu-ibu di sana tuh, di sana bukan di sini ya. Ya, kesalahan suami sedikit, setahun yang lalu ya. Ketika ada masalah yang memantik sebuah percekcokan, ingat gak dulu setahun yang lalu udah lewat. 10 tahun yang lalu sebenarnya kejadian ya, 10 tahun yang lalu masih keinget tuh. Makanya hati-hati ya. Hati-hati jaga perasaan lah ya. Jaga perasaan kaum ibu yang itu ingatannya sangat luar biasa ya. Sampai kejadian 10 tahun lalu dia hafal detailnya, luar biasa. Jangan diungkit-ungkit, udah. Kebaikan jangan diungkit-ungkit, keburukan jangan diungkit-ungkit. Nah, ini 3 tafsiran ini jadi catatan untuk ibu-ibu semua, untuk semua peserta, untuk semua jamaah. Maksud dari walatam nun tastaksir, jangan memberikan sesuatu dengan harapan diberikan lebih yang banyak. Pamrih, jangan pamrih. Yang kedua, jangan merasa diri udah melakukan sesuatu yang banyak, amal yang banyak, punya jasa yang banyak. Yang ketiga, jangan diungkit-ungkit kebaikan kita. Yang ayat ke-7, wali rabbika fasbir, perintah untuk bersabar karena Allah, bersabar kita. Karena kita bakal banyak banget mendapatkan sebuah tantangan, rintangan kehidupan. Apalagi ya bagi seorang dai, bagi seorang pengajar, bagi seorang pembimbing menghadapi peserta didik yang beraneka ragam, masya Allah.
Saya ini pengajar dari anak-anak, remaja, emak-emak, bapak-bapak yang macam-macam karakternya. Ada yang dibetulin bacaannya, dia ngotot, bacaannya dia ngotot. Ro. Di kampung saya ra saat bukan ro. Ro itu versi ustadz, versi saya ra. Oke. Iya. Udah iya aja lah. Sabar. Udah diperbaiki kesalahan panjang pendeknya, muter lagi Allah. Malikin nas, pendek. Malikin nas, ya Allah. Aduh, tepat sebenarnya sih di dalam ini udah begini aja, tapi kan kita harus jaga izzah. Sabar. Wali rabbika fasbir. Kalau bukan karena motif rabbika, susah kita. Karena kita ngelihat motifnya motif karena Allah, bisa sabar. Tapi kalau motifnya karena, mohon maaf, misalkan karena motif yang lain, karena fulus, ya, giliran yang fulusnya besar, sabar ya. Yuk terus semangat, ya. Tapi ya ini nggak pernah bayaran, SPP-nya kurang, ya udah biarin aja. Ada yang kayak gitu gak, Bu? Ya. Jangan sampai kayak gitu. Orang yang fasbirnya karena Rabb, ya, li rabbika, dia bakal kuat biasanya. Nah, ini perintah untuk apa? Perintah untuk bersabar. Dalam hal apapun, kesabaran itu akan kuat jika motivasi kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini 6 wasiat yang kita pelajari hari ini. Pertama, qum fa'anzir. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga, wa thiyabaka fatahhir. Yang keempat, warrujza fahjur. Yang kelima, wala tamnun tastaksir. Yang keenam, wali rabbika fasbir. Wasiat kebaikan yang kita coba amalkan. Qum fa'anzir, berikan peringatan kepada siapapun, khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita. Beri peringatan. Yang lupa-lupa diingetin, yang lagi loyo semangatin. Yuk, rabbaka fakabbir, besarkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan jasmani rohani kita. Wa rujza fahjur, tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Wala tanun tastaksir, jangan pamrih kalau kita melakukan kebaikan, jangan disebut-sebut lagi, udah cukup. Hanya Allah yang menilai. Wali rabbika fasbir, terus sabar karena Allah. Sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Kalau tadi bertema tentang wasiat yang disampaikan untuk Nabi dan umatnya, berikutnya tentang bagaimana keadaan hari kiamat. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, maka apabila sangkakala ditiupkan, apa yang akan terjadi ketika sangkakala ditiup? Kehancuran demi kehancuran. Saya masih nyimpen videonya enggak ya? Untuk ilustrasi. Sebentar ya. Ibu-ibu pernah ngelihat ini enggak? Kemarin habis acara motivasi, mana dia? Apakah masih ada? Doomsday, ini dia. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Ibu tahu enggak? Orang-orang barat itu percaya bumi akan segera berakhir, ya. Makanya mereka lagi siap-siap melakukan prepare. Tapi prepare-nya menggunakan sains. Mereka itu menganggap sains akan menjawab segalanya. Bahkan ada sebuah proyek besar untuk memindahkan koloni manusia ke planet Mars yang dilakukan oleh SpaceX-nya Elon Musk. Mereka menganggap dengan pindah ke planet Mars mereka akan selamat. Di antaranya Doomsday Prepper ini, mereka membuat apa? Membuat bunker-bunker yang mereka anggap bisa menyelamatkan dari fa'idza nuqira fin naqur.
Ketika sangkakala ditiup, kan ada terjadi hari kiamat. Mereka menganggap ini bakal bisa menyelamatkan. Bayangin, keadaan kayak gini bisa nggak sih menyelamatkan manusia? Ini kehancuran. Ini saya saya kompilasi dari beberapa video bertema tentang akhir zaman. Ini mereka percaya, dan apa yang mereka bayangkan divisualkan, diungkapkan dalam Al-Quran. Tentu saja yang keadaan realnya lebih dahsyat ya. Tapi keadaan-keadaan yang kayak gini, wa idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tasat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat, digambarkan di sini. Gimana langit dibelah oleh Allah, kemudian air laut ditinggikan, tsunami besar terjadi. Contoh, ini tsunami besar nih. Tsunami besar yang ini, sorry. Tsunami setinggi ini misalkan gitu ya. Wa idzal biharu fujirat. Itu kan kehancuran yang sangat dahsyat sekali. Yang menghancurkan, bayangkan, mereka menganggap sains bisa menyelamatkan mereka dari keadaan ini. Emang film-film ini, film-film yang menggambarkan isi kepala mereka. Sebagian besar film ini, endingnya, sebagian manusia selamat. Di bunker-bunker, ada sekitar 100 orang bisa selamat. Oh, itu selamat dari kejadian. Itu mimpi sebenarnya, mimpi mereka. Tapi kita kan nggak kayak gitu pikiran kita. Nggak ada tempat satupun di alam semesta ini yang bakal selamat. Kenapa? Karena kiamat bersifatnya ghosyah. Gitu ya? Bersifat apa? Bersifat menyeluruh, menutupi, meliputi alam semesta. Namanya doomsday. Doomsday ini bakalan terjadi. Ya, yang disebut sebagai tadi fa idza nuqira fin naqur. Ada hadis nih, Bu. Hadis yang bikin para sahabat merasa ngeri. Hadis tentang sangkakala. Nih hadisnya. Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadimul taqamal qarna. Bagaimana aku bisa senang lagi tentram sementara malaikat peniup sangkakala telah meletakkan mulutnya di sangkakala. Dahinya telah dimiringkan. Kemudian dia menyiapkan telinganya untuk menunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Jadi dari awal diciptakan, malaikat siapa, Bu? Yang meniup sangkakala? Israel apa Israfil? Malaikat peniup sangkakala itu udah standby. Di depan mulutnya udah dipasang aba-aba, siap mendengar aba-aba, tiup sekarang juga. Ini keadaannya begini. Sehingga para sahabat pun membayangkan. Ngeri kalau misalkan sampai kejadian. Jadi kalau para sahabat, Bu, para sahabat itu kalau dengerin kisah-kisah tentang kiamat, mereka bisa memvisualkan, membayangkan dalam hati, dalam matanya, di depan matanya seolah-olah kejadian. Kalau kita kan perlu ilustrasinya dulu, perlu videonya dulu. Kalau mereka enggak. Para sahabat radhiyallahu anhum itu kuat banget imajinasi membayangkan hari kiamat. Sampai makanya banyak yang merinding, tersungkur, keringet dingin karena seolah-olah di depan mata mereka itu udah ada gitu. Maka saat Nabi nyampain tentang malaikat Israfil siap meniup sangkakala, para sahabat itu ketakutan. Gimana bisa hidup tenang dan tentram kalau misalkan dengerin ada kayak gini, kondisi malaikat yang udah siap-siap nunggu perintah dari Allah. Para sahabat merasa berat saat itu. Dan Nabi mengatakan, memerintahkan kepada para sahabat, fa'amruhum ayyakun hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahi tawakkalna. Maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik penolong. Cukup Allah sebaik-baik pelindung. Dan kepadanya lah kita bertawakal. Itu yang bikin para sahabat agak sedikit cooling down. Agak tenang lah denger. Karena mereka ngebayangin ketika udah standby kayak gini kan, bisa kapan aja kan? Bisa sekarang, ntar sore, nanti malam, atau besok.
Jadi mereka takut banget. Ini yang harusnya mental seperti ini yang harusnya kita miliki juga. Biar apa? Biar semangat untuk beramal soleh ini makin kenceng. Itulah yang membuat para sahabat kenceng beramal soleh, karena mereka mampu mengimajinasikan semua bayangan-bayangan tentang kiamat. Kalau udah tentang bayangan-bayangan kiamat, mereka excited banget, tertarik banget, antusias mendengarkan Nabi. Dan itu yang menjadi charger iman mereka. Charger keimanan mereka saat mendengarkan ayat-ayat tentang al-qiyamah, tentang pemandangan hari kiamat. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Maka hari itu hari yang sangat asir, sangat berat. Alal kafirina ghairu yasir. Dan bagi orang-orang kafir itu, hari tersebut, hari fa'idha nuqira fin naqur, hari kiamat, hari yang tidak mudah bagi mereka. Hari yang sangat memberatkan. Bayangkan, di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak punya alas kaki. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengkonfirmasi kepada Nabi tentang kondisi manusia yang tidak berpakaian di padang mahsyar. Ya Rasulullah, saat itu laki-laki dan perempuan bersatu padu, bercampur. Bagaimana dengan keadaan yang tidak berpakaian? Nabi menyampaikan, di saat itu hari teramat berat. Orang udah gak kepikiran dengan orang yang lain. Saking beratnya hari itu, orang udah gak mikirin orang lain. Jangankan di padang mahsyar, saat tsunami, videonya masih ada, tsunami di Aceh. Waktu ada dokumentasi saksi mata, itu banyak orang tersingkap auratnya. Emang saat lagi kondisi darurat kayak gitu, emergensi kayak gitu, urgen, nyawa di ujung tanduk, masih sempet untuk ngurusin aurat. Udah gak sempet, karena saking tegangnya saat itu, udah gak peduli dengan hal-hal kayak gitu. Makanya saat itu saking tegangnya, digambarkan, ghairu yasir, gak mudah hari itu. Hari yang sangat menegangkan, asir, sangat sulit. Inilah yang membuat Imam Syafi'i takut. Di saat akhir hayatnya beliau, dalam manaqib Imam Syafi'i, dalam biografinya, diriwayatkan muridnya Imam Syafi'i bernama Al-Muzani pernah bertanya kepada beliau, kaifa asbahta ya Syekh? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai guruku? Asbahtu minad dunya rahila. Pagi ini aku merasakan akan pergi meninggalkan dunia. Walil ikhwani mufariqa. Dan aku akan segera meninggalkan saudara-saudaraku. Walis-su'i amali mulaqiya. Dan aku akan segera berhadapan dengan amal-amal burukku. Wala adri ruhi tasiru ila jannatin aw ila narin. Dan aku enggak tahu bagaimana nanti nasib ruhku. Apakah nanti Allah akan bawa aku ke surga atau akan diseret ke dalam neraka. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang duduk bersama Nabi, yang banyak amal solehnya, di akhir hayatnya pun beliau merasakan sebuah kekhawatiran tentang tulus safar, perjalanan yang sangat panjang. Beliau merasakan zadun qalil, bekalku cuma sedikit. Tentang bagaimana hari yang sangat asir ini dikhawatirkan oleh generasi terbaik. Saking ngerinya kalau ngebayangin tentang padang mahsyar. Saking ngerinya saat membayangkan di yaumul hisab. Saat Allah membuka semua aib-aib kita. Menunggunya saja udah kerepotan kita. 50.000 tahun seharinya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Nunggunya doangnya udah repot. Apalagi saat nanti di blow up semuanya. Dibuka semuanya. Itu belum disidang, divonis belum, baru diungkapin semua catatan. Makanya Abu Hurairah itu di saat-saat akhir hayatnya beliau merinding ketakutan, nangis sampai nangis tuh. Karena ngerasa apa? Ngerasa hari-hari yang asir ini, hari yang sangat sulit. Nah, ibu-ibu, banyak-banyakin deh
Kalau lagi futur kita nih banyak-banyakin baca ayat-ayat yang sifatnya tentang yaumun asir, hari yang menyulitkan. Agar apa? Agar tercharger lagi semangat kita untuk ibadah. Nah, itu sebagai penutup ya. Kajian surat Al-Mudaththir 10 ayat dulu ya. Nanti selebihnya bisa dikaji dilanjutkan di di kesempatan yang akan datang oleh ustadz yang lain atau nanti disambung lagi oleh saya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan surat Al-Mudaththir, khususnya 6 wasiat ini diingat-ingat ya. Fa'anzir wa rabbaka wa thiyabaka warrujza wala tamnun walirabbika fasbir. Bersabar ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rizna. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang makna hakiki. Mana? Makna yang hakiki itu yang adalah perintah kepada seseorang untuk membersihkan pakaiannya ketika hendak sholat. Saya yang ingin bertanyakan saya itu, kita kan pakai gamis nih, panjang, dan kadang sampai menutupi kaki. Nah, ketika kita pergi, ibaratnya kita musafir, pergi jauh, nah tanpa kita sadari pakaian kita itu kotor. Tapi pakaian itu kita pakai itu kita waktunya masuk sholat. Gitu. Ya. Apakah pakaian itu bisa untuk kita melakukan sholat atau bagaimana? Sip. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau tampung dulu, Ustaz? Tampung dulu boleh. Silakan Ibu yang di ujung berjawab. Jazakillah khair. Langsung aja ya. Syukran jazakumullah khair atas kesempatannya. Nyambung pertanyaan tadi Ustadz masih di ayat keempat ya. Wa thiyabaka fatahhir. Itu tadi Ustadz menjelaskan tentang seseorang yang disiksa karena air kencingnya ya, jadi bersucinya kurang bersih. Nah ini berkenaan dengan ini Ustadz, saya pernah mendengar bahwa termasuk juga orang yang terkena penyakit, mohon maaf, penyakit beser ya Ustadz ya. Jadi ini sering dialami ibu-ibu yang sudah anak buah up ya, itu biasanya seperti itu. Pertanyaannya menurut Ustadz ini apakah termasuk di situ? Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai ibu-ibu menyikapi hal itu supaya kita tidak termasuk orang yang terkena siksa karena najis tadi. Seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu satu pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah dengar sebuah ceramah itu ya. Kalau kita punya keinginan suatu barang, kita kepingin punya rumah, terus kita lewat bersalawat saja, dan kita salawati, lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah salawat itu boleh kita gunakan untuk keinginan kita dengan suatu benda atau suatu keinginan di dunia gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yes. Salawat. Oke. Udah cukup. Bentar ya, saya catat dulu.
Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, yang bisa menambah materi saya juga. Jadi coba kita tambah materi saya nih Bu ya. Saya tambahin langsung di slide saya untuk nextnya biar bisa disampaikan ke yang lain. Berkaitan dengan kondisi para ummahat yang menggunakan hijab, gamis. Saya juga pakai gamis sama ya. Jadi pakai gamis ya. Bagaimana ikhtiar kita? Makanya di sini tadi kata kuncinya sebenarnya adalah tidak boleh meremehkan. Itu kata kuncinya ya. Ketika kata kunci ini kita jadikan pegangan, artinya kita maksimalkan dulu ikhtiar kita agar terhindar dari hal-hal yang tadi sifatnya najis. Kalau udah dimaksimalin ikhtiarnya, misalkan ikhtiar yang pertama, bagi seorang laki-laki, misalkan kondisi pakaiannya peluang terkena najisnya besar, dia prepare bawa sarung. Nah, ikhtiar dia itu. Dia nggak masuk dalam kategori meremehkan. Kenapa? Aneh udah usaha, ya Allah. Aneh udah usaha. Saya udah usaha, ya Allah. Kalau yang ibu-ibu, sekarang apalagi macam-macam sudah dimudahkan. Mau kena udah macam-macam bentuknya kan. Mau kena yang sifatnya untuk traveling ya udah enak udah enak bawanya lah, nggak ribet lagi gitu ya. Nggak ribet lagi, nggak seperti di zaman dulu kalau bawa mau kena itu ya packingnya agak riweh gitu ya. Di tempat-tempat tertentu juga alhamdulillah sudah banyak alternatif mukena yang bisa kita pinjam misalkan, atau sarung yang bisa kita pakai. Apalagi ada juga sebagian orang yang inisiatif gerakan untuk cuci mukena di tempat-tempat umum. Jadi menjadi salah satu solusi alternatif bagi kita. Itu yang pertama dulu, kita jangan remehin dulu, sempurnakan ikhtiar kita dulu. Suatu saat misalkan kita safar, misalkan kondisi pakaian kita peluang terkena najisnya besar begitu, maka ya sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya kita ikhtiarkan dulu dengan tadi mengganti menggunakan mukena ataupun sarung dan lain-lainnya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan bagaimana? Nah, kondisi yang tidak memungkinkan, kita udah ikhtiar nih. Kondisi pakaian kita, ya, kondisinya kita udah usahakan tidak terkena nih, udah kita lewat hati-hati segala macam. Ada sebuah sebuah riwayat yang dialami oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, saat itu pernah terciprat air. Gitu ya, air yang terciprat itu asal muasalnya nggak ketahuan tuh air apa, najis enggak gitu. Ya, karena nggak ketahuan asal usulnya, maka pesan dalam riwayat ini beliau dikasih tahu untuk tidak bertanya apa itu airnya, udah. Jangan ditanya lagi airnya apa. Kenapa? Justru kalau nanya malah bikin kita tambah sulit. Kalau ketahuan itu air got, ya udah, mau nggak mau ya itu menjadi statusnya najis gitu. Tapi kalau misalkan kita meyakini itu bukan air apa-apa, itu airnya cuma mungkin air pam, atau kita berkhususnya air yang lain, status kita adalah status orang yang nggak tahu itu air apa gitu. Sehingga apa? Sehingga kondisi yang terjadi saat itu kita masuk dalam kategori orang yang ma'fu anhu, yang ditolerir keadaannya gitu. Karena kondisinya kita nggak tahu gitu. Kecuali kita ngetahuin itu misalkan cipratan najis, cipratan buang air kecil gitu ya, kita ngerti. Ya, makanya kita ikhtiarkan jangan sampai itu benar-benar membuat rukun sholat kita, rukun toharoh kita menjadi ternodai. Itu hal yang perlu kita garis bawahi. Ikhtiarkan dulu alternatif pakaian penggantinya. Kemudian kalau qadarullah kondisi memang sangat-sangat tidak memungkinkan, ya pastikan ya saat kita meyakini kena kotoran, ingat ya, kotor belum tentu najis. Ya, kotor belum tentu najis. Tanah kotor enggak? Tanah kotor enggak? Dalam sebuah iklan disebutkan kotor itu baik, itu ya, iklan.
Iya, karena anak-anak outbound kan kotor ya, tapi baik untuk mereka. Tapi belum tentu najis. Termasuk tanah, ibu terseret-seret tanah ini, belum tentu najis gitu. Makanya misalkan kita kelihatan ada tanah, jangan didetailin ini tanahnya apa ya? Tanah mengandung tai kucing apa enggak ya, gitu ya? Jangan, udah tanah. Kita meyakini tanah suci, udah begitu. Sehingga kita saat sholat, gitu ya, meyakini dengan itminan, dengan hati yang tenang, ya kita sudah aman secara toharohnya. Maka pentingnya ini ilmu toharoh. Di bab yang lain mungkin lebih didetailkan lagi ya. Nah, menyambung dengan kondisi orang yang beser itu sudah sifatnya kasuistik ya. Kasuistik artinya hal-hal tertentu yang di luar kendali kita, sifatnya ma'fu anhu, ya dimaafkan. Apalagi dia udah usaha, udah bolak-balik, udah diusahakan gimana caranya biar tidak mengotori kesucian toharohnya. Nah, yang kayak gitu kan kondisinya kondisional ya Bu ya. Orang-orang yang sakit seperti contohnya orang yang memang ya secara buang air dia nggak normal, yang kayak gini beda kasus ya. Ini ma'fu anhu, ditolerir. Yang penting usaha maksimalnya dia udah kerjakan ya. Usaha maksimal dia bersucinya udah dimaksimalkan. Toh misalkan kondisinya beser lagi gitu ya, dia udah usaha semaksimal mungkin. Yang kondisi-kondisi seperti ini ada ketentuan tadi rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang memiliki kondisi kondisi tubuh yang tidak normal karena mungkin sakit dan lain-lain sebagainya. Ingat ya, Islam itu ad-dinu yusr, agama yang mudah ya. Agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Jangan disepele-sepelein, jangan digampang-gampangin. Makanya bagi orang yang sakit kan banyak alternatif. Sholat yang berdiri, boleh duduk. Kalau nggak bisa bersuci, boleh tayamum. Sampai-sampai ada dulu di zaman Nabi ada orang yang terluka. Luka sekujur tubuh. Terus minta fatwa kepada orang yang kurang ilmunya. Wajib. Ini karena dia ternyata hadas besar, wajib untuk apa? Mandi. Akhirnya karena kurang ilmu, dia mandi. Apa yang terjadi? Mati. Karena ya lukanya jadi basah. Akhirnya ditegurlah. Kondisi seperti itu ya menyulitkan kita sehingga membahayakan nyawa kita. Cukup dengan apa? Cukup dengan tayamum. Ini menggambarkan betapa ada syariat-syariat tertentu yang menyesuaikan kondisi seseorang, yang menggambarkan betapa Islam tidak ingin menyulitkan kita. Ya, syariat Islam bukan pengen bikin kita susah. Kami turunkan Al-Quran untuk bikin kalian jadi susah hidupnya, enggak. Allah turunkan syariat bersuci untuk bikin kita hidupnya mudah, hidupnya bersih. Dulu di zaman Eropa, ya, Eropa pertengahan, abad-abad pertengahan, mereka itu masuk dalam keadaan zaman kegelapan karena mereka belum kenal yang namanya bersuci, maka dikenalkanlah bersuci. Nah, itulah Islam. Bagaimana indahnya Islam sampai diakui di negeri Eropa, bahkan Andalusia ya maju karena toharohnya ini diperkenalkan kepada warga masyarakat di Andalusia, Spanyol saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan sholawat. Nah, saya udah cari-cari tuh. Kenapa sih orang pada nyolawatin sesuatu barang gitu? Apakah ada asal usulnya? Ternyata ada asal usulnya. Walaupun memang tidak sekuat fadilah sholawat di mana Allah membalas salawat kita. Ketika kita berselawat sekali, Allah membalas 10 kali gitu ya. Itu kan hadis sahih. Kalau hadis yang berkaitan salawat fadilah umumnya, ya, ini akhirnya digunakan, diyakini ketika kita bersalawat, apa yang kita inginkan ya akan dipermudah oleh Allah. Sebenarnya redaksinya kayak gitu. Apa yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah.
Jadi yang diinginkan di sini sifatnya umum, kebahagiaan dunia akhirat. Ingin dipermudah ibadahnya, ingin dipermudah urusannya, ingin dipermudah hajatnya. Sampai-sampai orang menghubungkannya ingin dipermudah untuk mendapatkan mobil yang dilihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita gunakan kalau kita terus-menerus kayak gitu. Lihat ada akhwat yang diincar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ikhwan yang diincar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Disalawatin semuanya. Akhirnya melenceng niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan ya untuk melakukan ibadah selain ya meluruskan niat kita, luruskan mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali untuk niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka niat bersalawat niatkannya karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita sudah kecintaan kepada Rasulullah, ya, maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, kelar urusan kita. Mau minta apa aja bakal dikasih sama Allah gitu. Pun kalau nggak dikasih di dunia, akan ada surprise yang lainnya gitu. Jadi jangan melulu ya orang akhirnya terobsesi banget tuh dengan gitu-gituan ya. Nih ngeliat nih handphonenya bagus banget nih Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ustaz laptopnya keren banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya lama-lama praktek sholawat jadi praktek duniawi banget gitu loh. Makanya hati-hati ya. Walaupun tadi saya nggak menyalahkan ya. Saya makanya coba untuk berusaha adil dalam sejak pikiran. Saya pengen tahu alasan saudara-saudara saya yang bersolawat itu. Oh ternyata pakai sebuah dalil. Gitu. Ada dalilnya. Tapi saya nggak praktekkan itu karena saya pikir kurang relate lah, kurang pas gitu ya. Saya lebih cenderung menggunakan salawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, Allah pun cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, selesai urusan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ibu-ibu, mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi menambah wawasan yang lain-lainnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh, doa ya? Baik, Ibu, maaf, doa dulu ya. Kita awali doa kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li janani wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا ودليلا. اللهم ارزقنا الاستقامة
في كل أعمالنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.